Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami sampaikan rasa syukur kami lewat nafas kehidupan, lewat rezeki serta kesehatan yang melimpah yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami. Kami tak henti-hentinya menyampaikan ungkapan rasa syukur kami atas segala kebaikan yang boleh kami terima sepanjang hidup ini. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kami, menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menguatkan hidup kami, dapat meresapi segala apa yang kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami di pagi hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah belajar menyimpan dan merenungkan dalam hati. Hari ini juga gereja merayakan peringatan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria. Setelah kemarin kita merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, hari ini perhatian kita diarahkan kepada hati Maria, seorang ibu yang begitu dekat dengan Yesus dan yang dengan setia mengikuti kehendak Allah sepanjang hidupnya. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus yang berusia 12 tahun pergi ke Yerusalem bersama kedua orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, untuk merayakan hari raya Paskah. Setelah perayaan selesai, mereka pulang bersama rombongan. Namun tanpa mereka sadari bahwa Yesus tidak berada di antara para kerabat dan kenalan mereka. Bayangkan perasaan Maria dan Yusuf saat menyadari bahwa Yesus tidak bersama mereka. Sebagai orang tua, tentu mereka merasa panik, merasa cemas, dan khawatir. Mereka mencari Yesus kemana-mana selama 3 hari. 3 hari adalah waktu yang cukup lama. Mereka pasti bertanya-tanya, di mana Yesus? Apakah ia baik-baik saja? Akhirnya mereka menemukan Yesus di Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah para ahli Taurat, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengarnya takjub akan kecerdasan dan jawabannya. Maria lalu bertanya kepada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu ini dan aku dengan cemas mencari engkau." Bagaimana jawaban Yesus pada saat itu? Jawaban Yesus mungkin sulit dipahami oleh Maria dan Yusuf saat itu. Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, Injil mencatat bahwa mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus. Namun yang sangat indah adalah sikap Maria setelah peristiwa itu. Injil tidak mengatakan bahwa Maria marah, kecewa, atau sungut-sungut. Sebaliknya tertulis, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Inilah ciri khas hati Maria. Ia adalah pribadi yang mau merenungkan karya Allah. Ketika ia tidak mengerti, ia tidak langsung menolak. Ketika ia mengalami kebingungan, ia tetap percaya. Ketika jalan Tuhan sangat sulit dipahami, ia tetap menyimpan semuanya dalam hati dan menyerahkan dirinya kepada penyelenggaraan Allah. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ingin memahami segala sesuatu dengan cepat. Kita ingin semua doa segera dijawab.
Kita ingin setiap masalah langsung menemukan jalan keluarnya. Kita ingin tahu mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan, mengizinkan kegagalan, atau kesulitan terjadi dalam hidup kita. Namun kenyataannya tidak semua pertanyaan kita langsung mendapat jawaban. Kadang-kadang seorang pelajar sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil yang diperoleh belum sesuai harapan. Kadang seseorang rajin berdoa, namun masalah keluarganya belum selesai. Ada pula yang setia melayani Tuhan, tetapi tetap menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, dalam situasi seperti itu, kita bisa merasa kecewa dan bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Melalui teladan Maria, kita diajak untuk tetap percaya meskipun belum memahami semuanya. Iman sejati bukan hanya percaya ketika segala sesuatu berjalan baik, tetapi juga tetap percaya ketika kita belum melihat jawaban Tuhan. Maria mengajarkan bahwa hati yang beriman adalah hati yang sabar menunggu waktu Tuhan. Hati yang beriman adalah hati yang tetap berharap sekalipun keadaan tampak sulit. Hati yang beriman adalah hati yang yakin bahwa Allah selalu bekerja demi kebaikan anak-anaknya. Hati Maria juga merupakan hati yang penuh kasih. Ia selalu hadir bagi orang lain. Saat Elizabeth membutuhkan bantuan, Maria segera datang mengunjunginya. Saat pesta perkawinan di Kana mengalami kekurangan anggur, Maria memperhatikan kebutuhan mereka. Saat Yesus menderita pun disalib, Maria tetap setia berdiri di dekat putranya. Karena itu, hati tersuci Maria mengajak kita untuk memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan sesama. Hati yang penuh kasih, hati yang rendah hati, dan hati yang selalu terbuka terhadap kehendak Allah. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari Maria. Ketika mengalami kesulitan, jangan segera putus asa. Ketika menghadapi masalah, jangan kehilangan harapan. Ketika doa belum terkabul, jangan berhenti berdoa. Simpanlah segala pergumulan kita dalam hati sambil terus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik. Semoga hati tersuci Santa Perawan Maria menuntun kita untuk semakin dekat dengan Yesus dan membantu kita menjalani hidup dengan iman yang teguh, harapan yang kokoh, dan kasih yang tulus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas teladan Santa Perawan Maria yang memiliki hati yang suci, rendah hati, dan penuh iman. Ajarilah kami untuk menyimpan sabda-Mu dalam hati kami sebagaimana Maria melakukannya. Berilah kami kekuatan untuk tetap percaya ketika menghadapi kesulitan, kesabaran untuk menantikan waktu-Mu, dan keberanian untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Semoga melalui perantaraan Bunda Maria,
kami semakin dekat dengan Yesus Putramu dan semakin setia mengikuti jalan keselamatan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai sepanjang hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.